Kepada siapa aliran dana yang ada di dalam pusaran kasus vonis bebas Ronald Tanur ini akan mengantarkan kita? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana aliran dana, berapa juga jumlah besaran uang yang diberikan oleh pihak penyuap. Tadi Prof. Hipnu juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pelaku aktif, pelaku pasif. Nah, ini kita lihat kembali. Teka-teki aliran uang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ini ada 4 tersangka yang memang ditetapkan lebih dulu, lebih awal. Ada 3 hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, Erintuah Damanik, kemudian Hakim Mangapul dan juga Heru Hanindyo. Kemudian wanita ini bernama Lisa Rahmat, ia disebut sudah kenal cukup lama dengan ibunda dari Ronald Tanur yaitu Beriska Wijaya. Nah, Lisa Rahmat ini kemudian juga membantu untuk memberikan uang suap kepada para hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur. Kita lihat juga dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya, ini kemudian ditemukan uang dengan mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa lihat ada 2 tempat di mana diambil barang bukti berupa uang ini, yaitu rumah di Surabaya dan juga apartemen Lisa Rahmat di Menteng, Jakarta Pusat. Mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat dan juga mata uang dolar Singapura. Kemudian dari kediaman Erintuah Damanik yaitu di apartemennya di Surabaya juga ini yang diambil oleh pihak kejaksaan uang senilai 97 juta rupiah dalam mata uang rupiah, kemudian juga ada 32.000 Singapura atau dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia sebesar 35.992. Anda sudah bisa lihat bagaimana jika dikonversikan menjadi rupiah 378 juta lebih dan 129 juta lebih. Tidak hanya ditemukan di apartemen Erintuah Damanik di Surabaya, tapi juga di kediamannya yang ada di Semarang dan itu juga dalam mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa jumlahkan sendiri berapa jumlahnya jika dikonversi menjadi rupiah. Lalu bagaimana dengan temuan dari kediaman Heru Hanindyo selaku hakim juga Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur? Dari apartemennya di Surabaya ditemukan 104 juta rupiah. Ada juga mata uang yang Jepang senilai 100.000 atau 10 juta sekian. Kemudian juga dalam dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Ini adalah uang cash yang disimpan oleh salah satu hakim di rumahnya ataupun juga di apartemennya di Surabaya, Heru Hanindyo. Kemudian hakim ketiga, Mangapul, yang juga 3 hakim ini kemudian saat ini sudah tiba di Jakarta, diberangkatkan ke Kejaksaan Agung Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Di dalam apartemennya di Surabaya ditemukan uang dalam mata uang rupiah, kemudian juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura yang terbesar nilainya adalah 378 juta atau dolar Singapura kemudian dikonversikan senilai 378 juta rupiah. Kita lihat ini adalah temuan-temuan dari hakim-hakim, tepatnya 3 hakim dan juga 1 orang yaitu pengacara Lisa Rahmat tadi yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur yang sudah dijelaskan juga oleh Abdul Qohar. Ini merupakan kenalan dari ibunda Ronald Tanur dan juga membantu untuk bisa mengatur bagaimana hakim-hakim ini atau siapa hakim yang dipilih untuk mengadili kasus Ronald Tanur. Nah, Prof. Hipnu, selain kemudian melacak aliran uang, apakah kemudian siapa yang berinisiatif untuk bisa menghubungi para hakim? Siapa yang berinisiatif untuk bisa menyuap para hakim dan juga nanti menentukan nilai besaran para hakim ini? Ini juga menjadi faktor pemberat terhadap para tersangka, Prof. Hipnu. Iya, Mbak. Jadi gini, nanti ini perdebatannya adalah kalau pelaku aktif itu kita bisa dilihat di dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor, pelaku pasif juga pasal 5 huruf 1 ayat 1B. Dalam hal ini kalau nanti, saya kira itu pembuktinya clear, Mbak, karena namanya suap itu sudah ada kesepakatan pemberi dan penerima. Sehingga kalau kita melihat dalam Undang-Undang Tipikor pasal 5, pasal 6 itu adalah 5 tahun. Nah, itu 5 tahun. Ini yang maksimal. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu pidana yang maksimal nanti. Nah, perdebatan juga nanti bagaimana apakah juga terikat dengan gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian maksud. Dengan demikian, uang-uang yang mungkin tidak terhitung dalam rupiah penilaian suap dari
Ibu R tadi, berarti dimungkinkan ada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud untuk perkara-perkara ringan. Pertanyaannya, gratifikasi terhadap perkara apa? Ini juga saya kira bisa berkembang, mana perkara yang terkait dengan Runa Tarun, mana perkara-perkara yang terkait dengan gratifikasi. Karena setiap pejabat negara atau pegawai negeri ketika menerima sesuatu itu harus dalam 30 hari dilaporkan pada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pada yang bersangkutan. Ketika laporan itu sudah dilakukan, clear, kita tidak ada suatu masalah. Nah, pertanyaannya, dilakukan atau tidak? Dengan demikian, mudah-mudahan nanti dari kasus yang ada, Mbak, itu juga bisa dikembangkan. Apakah uang itu hanya suap terkait perkara Tanur? Ya, Apakah terhadap perkara-perkara yang lain? Jadi bisa berkembang kembali nanti. betul. Berseri-seri ini, Mbak. Iya, Ini berseri-seri. harapannya Nah, seperti pertanyaannya, itu, betul. kita dukung nanti kita. Itu. 3 hakim yang bersangkutan itu. Perkara apa saja? Wah, uangnya dolarnya begitu banyak. Nggak Iya. mungkin kalau hanya gaji. Nggak mungkin hanya honor dan sebagainya. Nggak ada itu. Dengan demikian, saya kira Kejaksaan Agung harus lengkap terhadap di rumah Zahro juga demikian juga. Di rumah apartemen 3 oknum hakim tadi juga harus dijelaskan. Itu uang dari mana? Siapa pemberi? Dalam perkara apa? Inilah saya kira sebagai bentuk pangkal tolak, sebagai awal, sebagai akhir dalam rangka bagaimana pembenahan ke depan. Sehingga yang kami maksudkan assessment tadi, Mbak, bukan assessment kita masuk sebagai hakim, Ya. tapi assessment terhadap peringkatan. Ketika naik 3A, ketika naik 3B, ketika pindah tempat. Sehingga jangan sampai kalau kita melihat kasar karena di birokrasi ya, di dunia peradilan itu kalau seorang hakim kelihatannya semua enak, naik 3-4 tahun naik. Lah, 3-4 tahun ini kalau di instansi lain nggak bisa, harus assessment. Sehingga bisa seseorang itu pada tingkatan golongan 3A bisa bertahun-tahun karena assessmentnya nggak lulus. Di perguruan tinggi juga demikian juga, nggak naik-naik karena tidak punya kualitas riset dan sebagainya. Nah ini tampaknya nggak. Inilah saya kira Pak Yanto tadi, baik terhadap assessment penggunaan palu, karena kita bisa senjata palu tuh Mbak. Kalau kita lihat teman-teman Polri yang buat senjata itu tiap 6 bulan di assessment. Masih mampu nggak membuat senjata. Ya. Ini juga masih mampu nggak membawa palu. Masih mbak mengadili. Itu yang saya kira. Dengan demikian, ke depan yang sampai pada puncak pada pengadilan tinggi itu betul-betul orang yang mempunyai jiwa integritas. Gitu Mbak Putri. Baik, Pak Joko juga bisa berikan pandangan ketika kemudian semuanya sudah terbuka seperti ini, sudah ada barang bukti berupa uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan Pak ini untuk ditelusuri lebih lanjut. Tapi itu tadi Pak, butuh willingness, butuh kemauan, dan juga butuh komitmen. Pak Joko. Oke, memang betul tadi yang disampaikan oleh narasumber, memang harus ada evaluasi. Artinya kalau kita mengacu kepada pasal 42 ya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu memang Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini bisa digunakan untuk promosi dan mutasi daripada hakim. Memang dulu pernah kita coba ya untuk melakukan analisis terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Ini kan bisa digunakan untuk sebagai penilaian baik tidaknya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim. Namun hal ini memang mungkin Mahkamah Agung belum bisa menjadikan dasar ya, untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk promosi dan mutasi, dan kalau perlu juga demosi. Kalau memang itu memang tidak bagus pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya, itu bisa ditempatkan di pengadilan yang lebih rendah. Nah, selain itu memang seperti yang kita informasikan tadi, artinya kalau putusan yang aneh-aneh itu memang seperti yang terjadi di putusan bebas PN Surabaya itu, memang awalnya Komisi Yudisial itu sudah mencium ya adanya berbau ada suap atau gratifikasi. Karena waktu itu memang kita menilai dari putusan aja kita bisa menilai bahwa ada hal-hal yang aneh. Misalnya waktu itu fakta, kok ada suara ya? Ya Pak, silakan dilanjutkan. Kami bisa mendengar. Oke. Waktu itu ada putusan-putusan aneh, misalnya fakta-fakta hukum yang dibacakan itu berbeda dengan
salinan putusan yang dibagikan kepada para pihak. Termasuk pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa itu tidak sama dengan salinan putusan yang dibagikan kepada para pihak. Yang aneh lagi ya, pertimbangan hukum tentang sebab meninggalnya korban itu tidak sesuai dengan fair termasuk keterangan dari ahli. Selain itu ada bukti CCTV yang itu merupakan bukti kuat yang diajukan oleh jaksa, tetapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, ada hal-hal yang aneh itu menurut Komisi Yudisial, sepertinya hakim ini berlindung di bawah independensi. Apalagi waktu itu sudah ada temuan tentang ada transfer masuk kepada para terlapor sehingga waktu itu ada indikasi suap. Baik. Namun ranah Komisi Yudisial itu terkait dengan etik, artinya tidak kita tindak lanjuti, kemudian kita putus tentang dugaan pelanggaran kode etik tentang pertimbangan hukum tadi, begitu. Baik, ya. Dan juga terakhir mungkin Mas Heri sebagai penutup, silakan Mas Heri. Apa yang bisa kita harapkan, kita tunggu apalagi dengan terkuaknya kemudian temuan-temuan ini? Ya, tentunya harus dilapis dengan berbagai pasal yang memberatkan ya, termasuk memungkinkan dimunculkannya TPPU tadi ya, tindak pidana pencucian uang Undang-Undang 8 tahun 2010. Karena menurut saya dalam praktik suap ini yang penting adalah sebenarnya mematikan aliran dananya tadi. Dalam penyuapan itu kan pasti yang digunakan adalah uang. Ya. Tapi jangan berfokus pada uangnya saja. Karena sangat mungkin pelaku sudah memforecast, meramal apa yang akan terjadi ke depan jika kemudian tertangkap. Bahkan mungkin sudah dikalkulasi hal itu. Maka aliran dana itu adalah hal yang biasa. Tapi mencari misalnya adakah nomina dia menggunakan nama orang lain, dengan kemudian memberikan uang tadi, menitipkannya di sana dalam tanda petik sebagai safe haven-nya dia, atau kemudian menggantinya dengan aset, maka ini kan harus tracking asetnya harus sangat baik ya. Sehingga pelaku ini akhirnya gigit jari juga. Akhirnya ini jadi role model untuk membuktikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang sempurna, tidak ada kejahatan yang bisa lepas dari jeratan hukum sesuai dengan ajaran asas legalitas yang dalam tanda petik kita imani sebagai mahasiswa maupun dosen Fakultas Hukum. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Mas Heri terima kasih sudah memberikan pandangan. Demikian pula Prof. Hipnu, terima kasih Pak Joko, terima kasih sudah berikan catatan. Apa yang kemudian menjadi sikap tindak lanjut juga dari Komisi Yudisial. Kita tahu bagaimana perkembangan kasus ini. Kalau Prof. Hipnu katakan ini masih panjang, akan ada perdebatan-perdebatan berikutnya. Kita harapkan juga butuh komitmen, keseriusan untuk bisa mengungkap ini semua. Termasuk juga salah satu tadi yang disebutkan dalam konferensi pers kemarin, ada sosok berinisial R yang kemudian menjadi penghubung antara pemberi suap untuk bisa mengatur siapa hakim-hakim yang bertugas. Kita masih akan terus tunggu perkembangan kasus ini, siapa lagi orang-orang yang disebutkan sebagai tersangka. Sekali lagi para narasumber, Prof. Hipnu, Pak Joko, Mas Heri, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.